nggak boleh. Kemudian Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena waktu itu Nabi melakukan kunut, ya, mendoakan keburukan buat orang-orang musyrikin, melaknat orang-orang musyrikin. Kemudian turun ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Imran ayat 128, larangan melaknat orang kafir orang per orang. Nggak boleh. Kalau melaknat secara umum boleh. Semoga Allah melaknat yang memerangi kaum muslimin di Palestina. Boleh. Tapi kalau orang per orang nggak boleh. Misalnya semoga Allah melaknat Putin umpamanya. Ya, atau Amerika siapa? Biden umpamanya. Nggak boleh. Karena orang per orang itu bisa jadi dapat hidayah. Hari ini mereka jahat, besok dapat hidayah. Makanya dalam Islam tidak boleh melaknat orang per orang. Kalau melaknat secara umum perbuatan boleh. Semoga Allah melaknat si fulan yang berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, boleh. Sebagaimana Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya, kayak kasus pakai konde. Pakai konde, pakai wig, hukumnya haram dalam Islam. Dan ini perbuatan yang dilaknat. Nah, jamaah sekalian, bab kita ini dari hadis ini dapat pelajaran yang pertama, pribadi Nabi tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian menentukan nasib seseorang, Nabi nggak punya hak sedikit pun juga. Sekalipun melukai Nabi, sekalipun membuat wajah Nabi berdarah, Nabi tidak punya hak untuk memponis, menghukum orang yang berbuat zalim kepadanya. Hanya Allah yang berhak menghukumi. Nih Pak, jadi Islam berlepas diri dari cerita-cerita kesaktian, kehebatan. Cerita Biksu Tong, ya kan, yang mencari kitab suci itu, Sung Gokong, ya kan, punya kerak sakti yang hebat. Islam menolak itu semua. Islam tampil dengan membawa risalah kecerdasan. Agama Islam itu agama ilmiah, agama intelektual, bukan agama khurafat. Kalau nabi-nabi yang dulu iya diberikan kehebatan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit. Nabi Musa bisa membelah lautan. Iya, saat itu. Di akhir zaman, orang zaman kehebatan berpikir. Maka seharusnya kaum muslimin ditampilkan tuh kecerdasannya, intelektualnya. Bukan diangkat-angkat fenomena wali bisa ada dua di tempat. Wali bisa terbang. Ya, ini hal seperti ini mitos-mitos yang datang dari keyakinan orang-orang di luar Islam. Jadi jangan lagi Islam berpikir seperti itu. Saatnya Islam berpikir dengan rasio kecerdasannya. Yang kedua, pelajaran yang kedua yaitu kita tidak bisa menghukum seseorang, tapi menasihati boleh. Mas, kalau sampean nggak sholat nanti bisa masuk neraka. Mas, kalau sampean banyak berbuat ketaatan nanti Allah akan berikan rezeki. Boleh, tapi memastikan nggak boleh. Lu mah neraka lu. Muka lu muka jahanam, ini nggak boleh. Walaupun bercanda, jangan Pak ya, bercanda nggak boleh ekstrim kayak gitu. Muka lu muka kerak jahanam lo, gitu. Lo mah pantasnya jadi keponakannya Dajjal lo, gitu. Bercanda, jangan ekstrim ya kan. Ini jangan berlebihan. Kita mengancam orang untuk jangan berbuat dosa boleh, Pak. Kalau nggak taubat banyak maksiat nanti dapat azab dari Allah pada yaumul kiamat. Iya, hanya menakut-nakuti. Memastikan nggak boleh. Demikian memberikan motivasi iya. Sama anak, sama masyarakat, sama jamaah. Bapak-bapak kalau sedekah rajin nanti dikasih rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Mastikan nggak boleh. Yang salah kan memastikan yang kemarin itu. Jadi jamaah dipalak-palakin. Ayo Pak, sedekah dapat Alphard, gitu. Ya kan, tangga saya sedekah dapat Alphard 3 minggu. Ini namanya malak. Ya, dakwah buat malak nggak boleh.
Memang ada sebagian ustadz tuh ngomongnya manis. Kalau dia ceramah, jangankan dengerin, keluarin duitnya, sama dompet-dompetnya itu. Hebat itu. Mulutnya manis. Ya. Nah, itu pastikan nggak boleh. Ayo Pak, sodakoh, nanti diganti sama Allah sekian-sekian, nggak boleh. Tapi mendoakan boleh. Semoga bapak-bapak yang sodakoh diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang lancar. Boleh. Gitu. Nah, ini jadi bahasan kita tentang keterbatasan pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sempat marah kepada kafir-kafir Quraisy. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma la'an fulan wa fulan. Ya Allah, laknatlah si fulan si fulan. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Turun ayat Al-Quranul Karim surah Al-Imran ayat 128. Maka jamaah sekalian dalam Islam mendoakan laknat nggak boleh kepada orang per orang, ya, person nggak boleh. Semoga Allah melaknat si fulan, walaupun dia tokoh kejahatan nggak boleh. Tapi secara umum boleh. Semoga Allah melaknat orang yang menzolimi kaum muslimin. Semoga Allah melaknat orang yang berbuat A, berbuat B, berbuat C, yang dilaknat adalah perbuatannya. Adapun orang per orang itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak, zaman ini Allah yang atur. Ada orang maksiat luar biasa. Buat ketaatan tuh susah banget. Buat diajak ke masjid susah banget. Dapat hidayah. Menjadi orang yang paling taat. Allah yang tentukan. Makanya kalau kita punya keluarga jauh dari agama, jangan putus asa. Hari ini dia seperti itu, besok berubah. Ada orang kelihatan soleh, bagus, ternyata besoknya berubah dengan kondisi zaman yang berbeda. Lulusan pesantren, nggak taunya jadi artis, buka-buka aurat. Padahal asalnya dari pesantren. Orang tuanya orang keluarga santri, tapi hidayah tidak menyampai. Ya, jadi memang Allah yang tentukan. Hari ini ngaji sambil megang handphone, sambil buka TikTok, sabar saja. Ya, mungkin besok Allah dapat hidayah, ngajinya serius. Gitu. Ustadz sih asik-asik aja ya Kak. Kemudian hadis yang kedua, ya Bapak lihat halaman 69. Ya, halaman 69 yaitu ayat Al-Qur'anul Karim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Ya, surah Asy-Syu'ara. Ayat wa andir ashiratakal awalin. Berikanlah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Wa andir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Ini ayat turun di Mekah. Ayat turun di Mekah kepada Nabi SAW agar Nabi memberikan dakwah kepada keluarganya terdekat terlebih dahulu. Memang dakwah paling berat tuh sama keluarga terdekat. Lu so tau lu, kecil goyang pangku aja lu, ngajar-ngajarin lah gitu. Ya, kalau sama orang lain nggak terlalu beresiko, tapi sama keluarga terdekat memang agak lebih berat. Nah, Nabi SAW ketika Nabi di Mekah, ujian yang paling berat adalah berdakwah kepada keluarganya sendiri. Nah, di sini ada hadisnya Pak. Lihat hadisnya halaman 69 itu. Nabi bersabda kepada keluarganya. Waktu itu Nabi naik di Bukit Sofa dekat Mekah. Jadi yang sudah haji atau umroh, dia akan bisa melihat Bukit Sofa dan Marwah. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita bisa berangkat haji, ya Pak ya. Khususnya yang ngaji, ya walaupun nyender-nyender, semoga Allah mudahkan kita untuk berangkat haji. Gitu. Nah, Nabi SAW naik ke Bukit Sofa. Ya. Kemudian Nabi bersabda, ya ma'syarul Quraisy, wahai bangsa Quraisy. Jadi Nabi Muhammad sukunya Quraisy, suku terbaik. Ya, sampai Nabi mengatakan bahwasanya kepemimpinan akan dipegang Quraisy. Jadi khalifah, pemimpin sampai akhir zaman itu dipegang oleh suku Quraisy. Karena diantara kehebatan suku Quraisy itu
nggak bisa dibayar, nggak bisa nego. Oh kan kita bisa nego, ya Pak ya? Iya, NPWP, nomor piro, wani piro. Gitu. Kalau kita kan nego, ya kan? Gimana Pak Kiai? Haram. Dapat 1 miliar jadi harum. Gitu. Ya. Kalau kehebatan bangsa Quraisy, Arab itu berani Pak. Nggak bisa nego, mati-mati. Makanya yang berani sama Amerika itu Arab. Ya, Arab. Kita mah jangankan perang lihat duit aja kalah. Gitu. Iya, lihat duit aja kalah. Lihat tuh yang mati itu. Punya wibawa, nggak apa-apa mati. Semua juga kan mati kan. Saddam Hussein mati, Gaddafi mati. Itu orang-orang Timur Tengah semua. Ya mending mati daripada diinjak-injak martabat. Kalau kita kan jangankan lihat peluru, lihat tumpukan duit aja udah goyang kita. Nah, Nabi bersabda kepada bangsa Quraisy, "Ya ma'syarul Quraisy, istaru anfusakum." Selamatkanlah diri-diri kalian, kata Nabi. La ugni ankum minallahi say'an. Saya tidak bisa nolong engkau di hadapan Allah sedikit pun juga. Kemudian Nabi bersabda kepada pamannya, "Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi say'an." Wahai Abbas, ya paman Nabi Abbas. Nabi punya paman banyak. Paman Nabi ada 3 kelompok. Kelompok pertama paman Nabi yang beriman, Abbas yang beriman. Kemudian siapa lagi? Hamzah, paman Nabi yang beriman. Kemudian yang kedua paman Nabi yang musuhin Nabi. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Ini kita nih kalau makan prasmanan nih Abu Lahab semua nih. No ya. Ya nanti nih kurban nih kan. Makan-makan tuh banyak tuh Abu Lahab tuh. Wih, gitu ya. 3 piring, 4 piring tuh Abu Lahab tuh, ya. Yang ketiga, paman Nabi membela Nabi tapi kafir. Nah, dia bela Nabi tapi kafir, namanya Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi bela Nabi cuman sayang dia kafir. Jadi ada 3 paman Nabi. Nah, di sini Nabi berkata kepada Abbas, "Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi say'an." Saya tidak bisa nolong engkau di hadapan Allah sedikit pun juga. Nabi bersabda lagi, "Ya Sofia amata Rasulillah SAW, ya la ugni anki minallahi say'an." Wahai Sofia, ya anaknya bibinya Rasul, aku nggak bisa menolong engkau di hadapan Allah sedikit pun juga. Kemudian Nabi terakhir mengatakan kepada anaknya, "Ya Fatimah, ya binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya salini min mali ma syi'ti." Mintalah harta dariku semaumu. Kamu mau minta harta? Sebut, minta harta. Saya akan kasih. La ugni anki minallahi say'an. Tapi saya nggak bisa nolong engkau di hadapan Allah sedikit pun juga. Cakep hadis ini. Hadis ini menggambarkan bagi kita keterbatasan pribadi Nabi. Jadi janganlah bawa-bawa Nabi, saya keturunan Nabi, seolah dapat dispensasi. Kalau keturunan Nabi, cesplong, sorga, dapat stempel. Nggak bisa. Lihat Nabi mengatakan kepada keluarga dekatnya, pamannya, anaknya, bibinya. Sudahlah selesai, nggak usah bawa-bawa Nabi. Kita beramal sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Nggak ada jaminan kalau keturunan Nabi itu sorga. Udah dapat bisikan dari malaikat, lu keturunan Nabi, muka lu Timur Tengah semua, sorga ada? Nggak ada. Nggak usahlah jual-jual atas nama Nabi. Sudah, sekarang kita fair. Beramal sesuai dengan ketaatan kita. Yang menentukan surga neraka ya kita sendiri. Ketaatan kita. Nggak usah bawa keturunan, nggak usah ngejual. Di Saudi sendiri yang keturunan Nabi, mereka rahasiakan. Kenapa? Kalau mereka orang tahu keturunan Nabi berbuat maksiat, kan malu. Lu keturunan Nabi maksiat. Makanya di Saudi itu Robitoh, ikatan keluarga Nabi, mereka rahasiakan untuk menghormati Nabi SAW. Kalau di Indonesia kan dijual keturunan Nabi, kenapa? Casingnya beda. Kalau di Saudi nggak laku dijual, kenapa? Casingnya sama, mukanya sama, tampangnya sama kan gitu. Kalau di Indonesia kan
tampangnya beda. Oh, ini Arab nih, turunan Nabi nih, sorga nih. Belum tentu. Yang Arab-Arab juga boleh jadi keturunan Abu Jahal. Abu Jahal Arab bukan? Arab, ya kan? Jangan-jangan turunan Abu Jahal nih. Iya. Jadi nggak usah terlalu ngejual tampang. Nggak usah terlalu ngejual wajah. Kita sudah fair beragama sesuai dengan keimanan dan ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, paling di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan paling mukanya percis kayak Timur Tengah, bukan. Nah, jadi jamaah sekalian, bapak-bapak yang pernah haji umroh, itu di depan Masjidil Haram, itu supir taksinya pakai jubah. Ya gak Pak? Supir taksi depan Masjidil Haram pakai jubah, pakai sorban. Mukanya juga muka Timur Tengah, muka Arab. Saya bilang sama jamaah, Pak, lihat tuh supir taksi itu, pakai gamis, pakai sorban. Itu kalau di Indonesia pada cium tangan tuh. Gitu. Wah, ini Syekh, turunan Nabi nih, gitu. Pada cium tangan gitu. Padahal di sana cuma supir taksi. Kalau sebenarnya ada betul keturunan Nabi, ya sudah, kita muliakan, kita hormati, tapi jangan dijual. Cium tangan bolak-balik, berkah hidupnya. Enggak juga. Ya, air minumnya rebutan. Gitu kan. Aku hanya berebut itu berkah, enggak juga. Kita beragama fair saja. Makin banyak amalnya, makin mulia. Sedikit amalnya, maka kurang bagus. Enggak usah jual nasab enggak usah. Ya, jangan usah jual nasabnya anak Nabi ini enggak. Ya, jadi jemaah sekalian, ini contoh, Nabi sendiri bilang, nih Pak, perhatikan baik-baik. Nabi sendiri bilang di awal dakwahnya di Mekah. Nabi bilang, wahai bangsa Quraisy, selamatkan diri kalian. Saya nggak bisa nolong kalian. Itu Nabi ucapkan sama keluarganya. Disebut satu persatu, wahai Abbas, wahai Sofiyah, wahai Fatimah. Bahkan kepada anaknya Fatimah, kamu minta harta saya kasih. Tapi tetap saya nggak bisa nolong kau di hadapan Allah sedikit pun juga. Itu anak kandung langsung. Ini bisa-bisanya cuma keturunan yang sekian katanya ceramah di Indonesia. Dia bilang saya bersaksi semua kalian nanti dapat syafaat pada hari kiamat. Emang kamu siapa? Gitu. Nggak bisa kita ngejual angan-angan, ya, ngejual angan-angan angin sorga. Saya akan berikan syafaat kalian semua. Enggak bisa. Cuma lantaran dia katanya keturunan Nabi. Sudahlah. Nabi sendiri ada keterbatasan. Yang mau masuk surga, mau mulia, ikuti sunnahnya. Amalkan sunnahnya. Enggak bisa ngejual cuma semata-mata karena nasab keturunan. Ya, jadi bapak-bapak jangan polos-polos banget. Karena di Indonesia ini, karena kita kelamaan dijajah, akhirnya kita ini minderan, martabat harga diri kita jatuh rendah. Saya ambil contoh gini, nih Pak dengerin nih Pak, kalau ada orang Indonesia jalan sama orang bule, maka kalau kita lihat orang mandang umumnya, yang intelektual yang mana? Yang bule. Ini pasti bule nih yang intelek. Kenapa? Karena kita jatuh martabat, belum tentu. Boleh jadi yang dosennya yang pribumi kita. Berapa banyak orang-orang kita jadi dosen di luar negeri. Tapi kalau berjalan tuh orang kita yang jadi dosen sama muridnya yang bule, orang nyangka dosennya yang bule. Karena kita sudah jatuh martabat kita. Cina jalan sama pribumi. Bosnya mana? Ih, jarang bilang nih bosnya yang pribumi. Jarang dianggap pribumi itu kacungnya, sopirnya. Banyak orang kita jadi bos di perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan Cina. Cina jadi bawahannya banyak. Tapi kita sudah kalah dulu. Orang kita jalan sama Arab. Ustadznya yang mana? Hah? Yang Arab ya, apakah jenggotan kan ya?
Wah ini nih pasti nih yang mancung ya kan. Ah, yang apa namanya jenggotnya lebat. Belum tentu. Banyak teman-teman kita, ulama kita ngajar di Timur Tengah. Muridnya Arab. Jadi emang kita sudah kalah duluan. Maka kalau kita lihat orang Arab tuh pakai sorban, oh ini pasti syekh gitu. Dulu di suatu pengajian ya, ada salah seorang kawan itu kalau ngaji pakai sorban, Pak. Dililit-lilit tuh kayak sorban, kayak Timur Tengah deh. Emang hidungnya mancung. Kayak orang Arab, padahal orang Ranca Ekek. Gitu. Bandung, ya. Pakai kacamata hitam, pakai gamis panjang. Setiap pengajian seragamnya itu. Suatu ketika sang ustadz menguji. Tolong bacakan hadis nomor sekian di kitab Sahih Bukhari. Itu yang pakai sorban itu, tolong Pak. Nggak bisa, nggak taunya. Nggak bisa. Itu pengajian dia terakhir. Besoknya nggak nongol lagi dia. Malu. Gayanya doang pakai lilit-lilit gitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi Bapak-bapak, sudahlah kita beragama rasional. Gak usah tergoda dengan penampilan, keturunan, hidung ya. Hidung Timur Tengah nih kan gitu ya. Gak usah. Saya punya tetangga orang Solo, mukanya persis kayak Timur Tengah. Begitu berangkat haji, jamaahnya kaget, bisa ngomong Indonesia. Emang orang Indonesia, saya bilang gitu. Orang Solo, gitu. Nah ini gambaran jamaah sekalian, kita ini terlalu berlebihan dalam mengkultuskan seseorang. Kalau benar keturunan Nabi, kita hormati memang, karena keturunan Nabi. Tapi ada batasan-batasan. Jangan sampai terkecoh, kayak di Sukabumi. Ada yang ngaku keturunan Nabi, bikin surat jaminan sorga, harganya 10 juta waktu itu. Kalau borongan satu keluarga 30 juta, orang pada beli. Kenapa? Kan keturunan Nabi. Emang kalau keturunan Nabi seenaknya saja, nggak bisa. Lihat ini hadis tadi itu. Bapak nih catat, ingat di kepala Bapak hadisnya. Halaman 69 itu. Nabi langsung berkata kepada keluarganya, ya ma'syarul Quraisy, wahai bangsa Quraisy, wahai Abbas, wahai Sofia, wahai Fatimah, saya nggak bisa nolong engkau di hadapan Allah sedikit pun juga. Nah, dalam hadis yang lain, Abu Lahab marah. Kata Abu Lahab apa? Tabban laka ya Muhammad. Ajama'tana lihada? Celaka engkau Muhammad. Apakah engkau ngumpulin kita buat denger ceramah kamu yang kayak gini? Tabban laka. Tabban itu artinya celaka, binasa. Maka Allah balas, turun surah Al-Masad. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Itu sejarahnya, Pak. Karena Abu Lahab mendahului takdir Allah, tabban laka ya Muhammad. Binasa kamu Muhammad. Maaf kalau bahasa kita kasarnya, mampus lu Muhammad. Dibalas oleh Allah, tabat yada Abi Lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab itu. Perhatikan Pak, saya selanaron zata lahab. Dia akan masuk api neraka yang menyala-nyala. Nih Pak, Abu Lahab nih. Orangnya masih hidup, tapi ayatnya sudah mengatakan dia akan masuk neraka. Tuh Abu Lahab. Apes. Masih hidup, tapi sudah turun ayat dia akan masuk neraka. Wa mur'atuhu hammalatal hatab. Istrinya yang mengumpulkan kayu bakar di neraka itu istrinya sendiri. Pertanyaannya nih Pak, dengerin nih, jangan pura-pura tidur. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya Abu Lahab masuk Islam, ayatnya batal gak? Ayo, Pak, kalau ternyata Abu Lahab masuk Islam, ayatnya batal tidak? Batal. Ayatnya batal kalau ternyata Abu Lahab masuk Islam. Ternyata memang oleh Allah takdirkan Abu Lahab sampai matinya nggak masuk Islam. Karena jahat. Perhatikan, kenapa Abu Lahab tidak terima dakwah Nabi, paman-paman yang lain terima? Ada yang tahu Pak? Ada yang tahu? Karena Abu Lahab paling kaya. Makanya dakwah orang kaya itu paling susah. Mesti halus bahasanya. Kesinggung dikit diganti kita Pak. Jangan pakai ustadz itu lagi tuh.
Nyindir-nyindir mulu tuh. Emang orang nyindir nggak boleh apa? Ya kan? Orang kaya tuh. Ya. Makanya kalau ada orang kaya ngaji, itu kita harus hati-hati ngomongnya. Iya. Bisa-bisa kita nggak dipakai lagi. Malah nggak jadi transfer lagi ya transportnya kan. Jangan transfer tuh, transportnya tuh gitu. Makanya umumnya yang senang pengajian tuh orang-orang duafa. Gitu ya. Iya. Orang kaya enggak, kalau dia ngaji agak tersinggung, dia kupingnya tajam dia. Siapa nih ustadznya? Sensitif. Ya. Enggak kenal saya apa? Gitu. Gitu. Nah, ini Abu Lahab. Abu Lahab kaya dan banyak hartanya. Semua harta anaknya cakep-cakep. Tersinggung dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga langsung, tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau ya Muhammad. Allah balas, turunlah surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi watab. Yang paling mengerikan ayat yang dua berikutnya, saya selana ron zatalahab. Kami akan masukkan Abu Lahab itu ke dalam api yang menyala-nyala. Wa muratu hamalatal hatab, dan istrinya itu mengumpulkan kayu bakar. Allahu Akbar. Allah hinakan Abu Lahab. Kenapa? Karena langsung menghina dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan sejarah berjalan, semua orang yang menghina Nabi hancur. Kemarin yang bikin karikatur Nabi siapa tuh? Yang karikatur Nabi itu dari orang Perancis apa Denmark tuh? Yang mobilnya kebakar. Hah? Nabrak ya? Mobilnya hancur itu, yang bikin karikatur Nabi. Allah hinakan orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Maka kita saksikan ya, sekarang ini di negeri kita ada orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Kita tunggu saja. Tunggu ya. Takdir Tuhan berjalan. Jangan sembarangan. Ya, kita hidup orang makin berani menghina. Jadi yang dihina Islam terus. Saya juga nggak habis pikir. Semua agama selamat. Nggak dicaci, nggak dicela, nggak dibully. Islam terus. Tapi jangan jangan sangka nanti Allah akan berikan balasan bagi kejahatan-kejahatan mereka. Nah, inilah bab kita. Jadi intinya jangan berpikir kalau Nabi itu orang hebat. Tidak. Nabi, sifat Nabi yang wajib kita imani itu adalah fatona. Ya, Nabi itu orang cerdas. Nabi itu bukan disifatkan kayak sunggokong, orang hebat, kayak orang-orang sakti, kayak biksu yang punya kehebatan. Bukan. Mukjizat ada, tapi mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Nabi secara fisik tidak punya kelebihan. Nabi berdarah waktu perang Uhud. Nabi juga kadang lupa sebagian masalah. Nabi juga lelah. Cara fisik Nabi sama kayak kita. Kelebihan Nabi SAW adalah dijaga kehormatan dirinya. Kelebihan Nabi adalah punya wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, berbeda dengan nabi-nabi yang lain, memang Allah berikan kehebatan kayak Nabi Sulaiman, bisa perintahkan angin, bisa tundukkan hewan dan seterusnya. Adapun risalah akhir zaman adalah risalah intelektual. Sayang, agama yang penuh dengan kecerdasan ini tidak kita nikmati. Kaum muslimin tidak bangga dengan agamanya. Gitu. Sampai sini, yang mau tanya, kalau ada Pak, silakan. Iya Pak, satu saja. Silakan. Baik, pembahasan sudah selesai. Selanjutnya sesi pertanyaan pada para jemaah yang online atau offline. Silakan mau bertanya atau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kalau kita mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi kita? Oh ya. Sama kita. Ya. Kita mendoakan keburukan bagi. Iya. Kalau kita dizolimi orang, kita mendoakan keburukan, hukumnya boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa ayat 142 Allah berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulima.
Surah An-Nisa 142. Atau 148 ya, saya agak lupa. 148 lebih tepatnya. Surah An-Nisa 148, Allah berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulima. Allah tidak menyukai doa yang buruk yang diucapkan terang-terangan kecuali bagi orang yang terzolimi. Kalau kita terzolimi boleh kita doakan buruk. Tanah kita diambil orang. Kita punya tanah nih Pak. Kita tinggal. Ternyata diambil orang. Alasannya apa? Tanah Tuhan katanya. Gitu. Main patok aja tanah kita. Kita mau ngelapor, biayanya gede. Akhirnya kita pasrah, tanah kita diambil sama orang. Kita berdoa, ya Allah, ya berikanlah balasan orang yang telah mengambil tanah saya. Boleh. Yang nggak boleh melaknat. Ya, bagus nih pertanyaan saya, agak sedikit ada yang kurang. Mendoakan keburukan boleh, melaknatnya nggak boleh. Karena melaknat itu menjauhkan orang dari rahmat Allah. Tapi mendoakan keburukan boleh. Seperti semoga disambar geledek. Boleh. Ya, di masa Nabi pernah kejadian orang Yahudi ngambil tanah. Tabiin, ya, ngambil tanah seorang tabiin. Ngambil tanah. Kemudian orang yang diambil tanahnya berdoa, ya Allah, matikan Yahudi di tempat tanah yang sengketa itu. Dan benar, Yahudi itu mati, masuk ke dalam sumur di tanah sengketa itu. Sa'ad bin Abi Waqqas, ini gubernur di Kufah, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Waqqas ketika jadi gubernur difitnah. Wah, dijelek-jelekin di mana-mana, kayak Anies lah gitu ya. Tapi saya nggak politik ya, tapi saya kesian aja sama Anies ya. Saya bukan pendukung Anies, cuma memang kebetulan saya juga ngajar di balai kota. Ya. Di saat bin Abi Waqqas dijelek-jelekin. Sehingga oleh Umar saat diberhentikan dulu. Saat diberhentikan dulu dari gubernur di Kufah. Kemudian saat mencari siapa orang yang fitnah dia, ketemu di masjid. Temu. Ya, busernya ketemu. Gitu ya, busernya ketemu ya. Maka saat berdoa depan orang itu, ya Allah, kalau orang ini dusta fitnah, panjangkan umur orang ini ya Allah. Berikan dia fitnah ya Allah. Akhirnya orang yang memfitnah saat ini umurnya tua. Sampai 100 tahun lebih. Kemudian dia kena fitnah, matanya itu ketutup. Jadi ini ketutup Pak, dengan alisnya. Kemudian dia nongkrong di jalanan, gangguin cewek lewat. Udah tua, tapi gangguin cewek lewat di jalan. Ini kata para ulama, ini berkat doa, kualat dengan doanya Sa'ad. Kenapa? Karena dia fitnah. Jadi kalau ada yang zolim sama kita difitnah, harta kita diambil, kehormatan kita dicabik-cabik, kita boleh berdoa. Dulu Imam Ahmad bin Hambal dipenjara oleh penguasa yang zolim, difitnah, masuk penjara. Dipanggil oleh raja, khalifah saat itu, untuk disidang. Imam Ahmad berdoa, ya Allah matikan khalifah ini. Mati. Baru masuk pintu istana, mati khalifah. Kita jangan. Imannya juga beda. Kalau kita doain presiden mati, itu sentimen tuh, ya kan? Sentimen tuh, ya kan? Ya, semua orang ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi ini contoh saja. Artinya seorang boleh, karena Imam Ahmad dicambuk, dipenjara sekian lama, dia punya hak. Jadi Bapak kalau mau dizolimi oleh tetangga, difitnah, macam-macam lah, hartanya diambil, tanahnya diambil, boleh. Ya Allah, butakan mata tetangga saya. Sama kayak santet. Ya, kita kena santet nih, atau istri kita, anak kita kena santet. Bolak-balik ke rumah sakit nggak sembuh-sembuh, makin parah. Kita berdoa, ya Allah, aku minta dengan kebesaran-Mu ya Allah, butakan mata dukun yang nyantet anak saya. Boleh. Buta itu. Buta. Saya sering begitu. Sering. Ada yang kena santet. Saya berdoa, ayo Pak, aminkan doa saya, aminkan. Ya Allah, butakan mata dukunnya ya Allah.
Ya Allah, hancurkan lidahnya ya Allah. Hancurkan dirinya ya Allah. Matikan ya Allah. Kalau doa itu tembus langit, mati itu. Gitu. Jadi bapak-bapak, kalau maaf ya, seandainya ada kasus kena santet, minta doa. Karena sihir itu jampe-jampe, mantra-mantra. Ngelawannya dengan doa. Ya Allah, hancurkan dukun yang menyantet keluarga kami ya Allah. Butakan matanya ya, hancurkan jantungnya ya Allah. Hancurkan mulutnya ya Allah. Bakar rumahnya ya Allah, bakar tempat prakteknya. Banyak rumah-rumah dukun itu kebakar. Meledak itu. Sama kayak sihir itu kan api itu meledak terus. Kita minta hancurkan ya Allah, hancurkan rumahnya, bakar rumahnya. Matikan dia ya Allah, matikan dia ya Allah, mati dukun itu. Gitu. Jadi itu Pak ya. Boleh kalau kita terzolimi, kita mendoakan membalas kezoliman. Yang nggak boleh melaknat. Ya Allah laknatlah si fulan, nggak boleh. Tapi mendoakan keburukan boleh. Dibedakan antara mendoakan keburukan dengan laknat. Laknat nggak boleh, membalas keburukan dia boleh. Ya, wallahu alam bisawab. Baik, mungkin ada yang lain. Waalaikumsalam. Menyambung mendoakan Ya, melaknat orang yang jelas-jelas kesesatannya, tetap nggak boleh. baik orang itu sudah hidup atau sudah mati. Kalau Ah. sudah mati gimana? Dilaknat boleh? Kalau sudah mati. Kalau udah mati boleh. Kalau dia sudah mati boleh. Kalau orang jahatnya itu orang kafir yang udah mati boleh. Kalau masih hidup nggak boleh. Karena orang bisa sadar dapat hidayah. Kalau udah mati boleh. Ya, semoga Allah melaknat si fulan yang telah udah meninggal dia tapi telah nyata memerangi kaum muslimin. Ya, semoga Allah melaknat Bunyamin Netanyahu umpamanya. Nah, kan udah mati itu boleh ya. Simon Peres umpamanya. Ya, orang yang pernah jahat dengan umat Islam boleh. Semoga Allah melaknat gitu. Adapun kalau masih hidup nggak boleh. Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Baik, dulu Bapak ada yang lain yang mau silakan atau bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau transfer? Ya, Baik, kalau nggak ada, alhamdulillah kajian kita telah berakhir. Sebelum ditutup, kami mohon pada Ustaz untuk memberi doa. Semua mudah-mudahan kita selalu ada dalam sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada Ustaz. mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kajian kita bisa menginspirasi iman kita dan menjaga iman kita agar tetap istiqomah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu kopi mahal itu. Hah? Kopi mahal. Waduh, Kopi Bigas. Starbucks. Ya. mantap.